pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai data sekunder. Ya, nah sebelum kita membahas tentang data sekunder, di sini kita harus mengetahui dulu pengertian jenis-jenis dari data. Ya, jadi nanti akan kita pelajari yaitu ada pembagian jenis data, manfaat data sekunder, kelebihan dan kelemahan data sekunder, serta klasifikasi dari data sekunder. Nah, langsung saja untuk pembagian data sekunder, ya di sini secara garis besar data itu terbagi menjadi dua, yakni data sekunder dan data primer. Nah, apa itu sebenarnya data sekunder? Data sekunder itu diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Nah, contoh misalkan adalah catatan atau dokumen perusahaan yang berupa presensi, gaji, laporan keuangan, dan seterusnya. Nah, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan maksud khusus untuk menyelesaikan masalah riset. Nah, contoh data primer itu adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus atau panel, hasil wawancara, dan lain sebagainya. Jadi data primer itu sesuai dengan dari permasalahan penelitian kita. Data yang sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Sedangkan data sekunder itu ya memang itu sudah ada. Walaupun kita tidak melakukan suatu penelitian yang berhubungan data itu tetap masih sudah ada, karena memang bukan kita yang mencari, bukan peneliti yang mencari data tersebut. Nah, di sini secara garis besar itu terbagi menjadi dua, data sekunder dan data primer. Nah, bisa dilihat di sini data primer itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, di mana ini nanti kita akan membahas kualitatif itu terdiri atas wawancara, fokus grup, dan teknik proyeksi. Sedangkan untuk yang kuantitatifnya itu ada survei, observasi, eksperimen. Nah, di mana survei itu nanti juga terdiri atas beberapa teknik. Nah, nantinya ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu mengenai data sekunder, yang mana terdiri atas data internal dan data eksternal. Nah, di sini manfaat dari data sekunder antara lain yaitu dapat mengidentifikasi masalah, dapat mendefinisikan suatu masalah, kemudian dapat mengembangkan suatu pendekatan masalah, dapat membantu memformulasikan rancangan riset yang sesuai, menjawab pertanyaan riset dan menguji beberapa hipotesis, serta dapat juga menafsirkan data primer secara jelas, ya. Jadi misalkan di sini kita sudah dapat data primernya dan informasi dari data primer itu ternyata masih kurang, bisa di backup dengan atau ditambah dengan data sekunder. Nah, kemudian kelebihan dan kelemahan dari data sekunder. Nah, kelebihan dari data sekunder itu antara lain yaitu dapat menyelesaikan masalah yang sedang menyelesaikan masalah yang sedang kita tangani. Kemudian data ini juga hemat biaya dan waktu, karena memang ya data itu tinggal kita ambil saja karena data itu sudah ada. Kemudian data itu dapat diperoleh di luar kemampuan peneliti, ya, jadi tidak harus sesuai dengan bidang yang diteliti oleh peneliti, karena data itu adalah data yang memang berhubungan dengan sesuatu yang di luar penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sebagian besar seperti itu. Kemudian kelemahannya, data itu dikumpulkan
untuk tujuan yang berbeda dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, bisa jadi memang data ini sangat berbeda dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan, atau mungkin tujuan, sifat, dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder itu tidak cocok dengan keadaan saat ini. Dan yang ketiga, data sekunder mungkin kurang akurat, tidak lengkap, tidak aktual, dan tidak andal. Nah, bisa jadi kayak misalkan tadi data sekunder itu adalah berhubungan dengan gaji. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, ya kondisi yang banyak perusahaan yang mengalami kerugian ya karena COVID, tentu data gajinya akan berbeda dengan yang terdahulu. Ya, jadi kalau misalkan kita ingin mencari yang terbaru, ya kita harus menunggu waktu beberapa saat. Nah, kemudian data sekunder itu terdiri tadi ya atas data internal dan data eksternal. Nah, internal itu terdiri dari apa saja? Jadi internal itu adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi secara internal. Nah, contohnya tadi ada data keuangan, data pegawai, data produksi, dan lain sebagainya. Nah, di sini data sekunder internal itu dapat dikatakan merupakan data yang mudah dan murah. Ya. Ini lebih murah dibandingkan sumber informasi riset pemasaran yang lainnya. Nah, walaupun mungkin data ini tidak dapat dimanfaatkan secara penuh. Nah, namun seiring ya, seperti itu. Nah, kemudian data eksternal itu terdiri atas 3, yaitu bahan terbitan, database komputer, dan layanan sindikat. Nah, data sekunder eksternal untuk bahan yang diterbitkan itu bisa bersumber dari pemerintah, bisa bisnis umum. Sumber pemerintah contohnya bisa data sensus atau sumber lainnya. Kemudian sumber bisnis umum bisa jadi data statistik, indeks, directory, maupun guides. Nah, untuk data eksternal komputerisasi database terdiri atas informasi yang tersedia dalam bentuk yang dapat dibaca komputer untuk distribusi secara elektronik. Nah, di sini komputerisasi database itu terdiri atas database online, database internet, dan database offline. Nah, kemudian untuk ketiga jenis database itu dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi beberapa jenis. Nah, kemudian untuk layanan sindikat. Layanan sindikat itu adalah layanan informasi yang ditawarkan organisasi riset pemasaran yang menyediakan informasi database umum kepada perusahaan-perusahaan yang berbeda yang berlangganan layanan tersebut. Ya, jadi memang ini suatu layanan khusus ya di sini. Nah, sumber sindikat ya berdasarkan satuan pengukuran itu terbagi menjadi rumah tangga, terdiri atas survei atau scanner elektronik, survei secara umum yang diklasifikasikan berdasarkan isinya menjadi survei psikografi, survei gaya hidup, evaluasi iklan, dan survei umum. Kemudian untuk lembaga itu terdiri bisa atas pengecer, pedagang, perusahaan industri. Nah, cara mendapatkan data dari para pengecer pedagang besar itu biasanya paling populer dengan audit. Ya, audit itu adalah pengujian atau pengkajian formal mengenai pergerakan produk yang dilakukan secara tradisional oleh auditor yang langsung mengunjungi gerai eceran. Nah, demikian penjelasan singkat tentang data sekunder. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.